Abah kudu tahu nih, ya, semenjak Bang Kubil, Bang Majid jadi warga Jakarta, ya, mohon maaf ini Pak Anies sangat luar biasa, sangat mendukung budaya. Mudah-mudahan beliau jadi presiden menjaga budaya Indonesia, menjaga budaya Indonesia, menjaga budaya Indonesia. Amin ya Rabbal. Saya 2 kali ke ruangan beliau, insya Allah beliau jadi presiden. Saya mampir ke istana. Amin ya Rabbal. Ucap terus Cak Kubil. Berarti nggak syuting sama Tete. Dan kita akan bersama kembali mendengarkan orasi politik. Seluruh rakyat Tangerang Raya. Semuanya tangannya di atas. Tunjuk ke atas semuanya. Sambut Pak Anies dengan tunjuk tangan di atas. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Anies Baswedan. Kalau perintah kita dan kita, ya boleh minta tepuk tangan sekali lagi. Ayo ketika Pak Anies menuju mic, semuanya tangannya diangkat. Sembari teriaknya. Bendera tolong diteruskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa kita berkumpul di sini? Sekali lagi, untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Lebih keras. Lebih keras. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat semua tangannya. Bagusan Untuk apa kita di sini? Perubahan nomor berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Insya Allah perubahan terjadi di Indonesia kita. Saudara-saudara semua, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memenuhi lapangan. Kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk kita bersama-sama di ruangan ini, tapi kita berkumpul di sini karena kita ingin mengirimkan pesan ke seluruh Indonesia. Dari Banten dikirimkan pesan perubahan untuk seluruh Indonesia. Ibu-ibu, bapak, beras murah atau mahal? Nah, jangan bisa lihat juga ya. Harga beras murah atau mahal? Murah atau mahal? Pendidikan murah atau mahal? Kesehatan murah atau mahal? Bagaimana kalau kita teruskan? Kita teruskan ya. Teruskan aja gimana? Kamu perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Kita ingin beras kita murah, betul tidak? Kita ingin petani kita sejahtera, betul tidak? Kita ingin biaya pendidikan murah, betul tidak? Untuk itu perlu apa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Kalau kita ingin perubahan, maka kita memerlukan kewenangan. Perlu apa? Sekali lagi perlu apa? Kewenangan. Tanggal 14 Februari besok, rakyat diberi kesempatan untuk memberikan kewenangan itu. Kepada siapa kewenangan itu akan diberikan? Nomor berapa? Nomor berapa? Untuk apa? Jadi, Bapak Ibu sekalian, tanggal 14 Februari kita punya kesempatan. Lamanya cuma 6 jam, jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sesudah itu kita harus ambil konsekuensinya 5 tahun. Kalau ingin perubahan nomornya, kalau tidak ingin perubahan, mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Beras mahal mau terus? Sekolah mahal mau terus? Kesehatan mahal mau terus? Lapangan pekerjaan susah mau terus? Perlunya apa? Jadi tanggal 14 Februari pilih nomor, angkat tangannya semua. Nomor berapa? Bapak Ibu sekalian, ketika kita sampai pada tanggal 14, maka kita harus pastikan, insya Allah di Banten bukan cuma menang, tapi harus menang besar. Siap? Ayo sekalian saya hormati, tanpa kewenangan kita hanya bisa mengusulkan perubahan. Betul? Demo-demo protes, nggak bisa bikin perubahan. Tanpa saya mau cerita sedikit boleh? Boleh ya? Oh, alhamdulillah nih anginnya enak bener nih. Dingin jadinya ya. Dulu, kita nih kan tetangga Jakarta nih.
Dulu di Jakarta ada satu tempat namanya Alexis. Pernah dengar? Dengar nggak apa-apa, yang penting jangan ke sana ya. Alexis ini tempat maksiat, diprotes, semua minta ditutup, demo, tidak pernah bisa ditutup. Dia punya ordal, dia punya backing, nggak bisa ditutup tuh. Lalu tahun 2017 terjadi pergantian gubernur. Ya, setelah pergantian gubernur, Alexis itu bisa ditutup tanpa demo, tanpa protes. Cukup menggunakan selembar kertas dan satu tanda tangan. Itu namanya apa? Itu namanya wewenang. Namanya apa? Perlu wewenang. Kalau mau mengubah perlu wewenang. Itulah sebabnya 14 Februari jadi penting. Bila kita ingin perubahan, maka kita harus mengikhtiarkannya. Dan tidak mungkin nasib kita berubah tanpa kita mengusahakannya. Betul tidak? Bisa nggak nasibnya berubah sendiri? Harus usaha, betul tidak? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nggak bisa kita mengubah nasib kita tanpa kita mengikhtiarkannya. Betul? Nah, sekarang sampai 14 Februari, siap menjangkau semua? Siap aktif di sosial media? Siap menjangkau tetangga? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap? Sama-sama, 40 rumah ke, 40 rumah ke, 40 rumah ke, 40 rumah ke, siap menjangkau semua? Nanti kalau menjangkau, jangan langsung ajak pilih nomor 1, jangan. Tanya dulu, bukan tanya pilih nomor berapa, bukan. Tanya gini, Bu, Pak, beras murah atau mahal? Terus nanti dia bilang mahal. Terus tanya lagi, cari kerja susah apa gampang? Susah. Kalau susah terus tanya, yang gitu mau diterusin apa mau diubah, Bu? Nah, kalau mau diubah baru bilang pilih nomor. Jadi mulainya tanya dulu ya. Jangan langsung, saya ke nomor 1. Jangan. Tanya dulu. Nomor 1 baru. Untuk apa kita di sini? Nomornya. Nih, kalau kita tanya dulu, pasti semua ingin ikut perubahan. Insya. Jadi jangkau semuanya ya. Siap ya, jangkau semua. Sekarang yang pada punya HP, keluarin HP-nya, nyalain kameranya. Nyalain kameranya. Udah nyala ya dari tadi ya? Nyalain kameranya. Nyalain. Ada memorinya nggak? Ada. Kuotanya ada nggak? Nah, ini masih pagi, baterainya masih cukup ya. Ya. Rekam ya. Direkam ya. Nah, siap direkam. Hari ini pada tanggal 21 Februari 2024 kita berkumpul di sini bukan Januari ya. Saya bilang apa tadi? Ulangin. Ulangin. Matiin dulu, ulangin. Salah. Iya, orang salah, kita ulangin ya. Ayo retake. Ya. Ya, untung diingetin. Yo.
Hari ini pada tanggal 21 Januari 2024 kita berkumpul di sini untuk membawa perjuangan perubahan. Kita ingin Indonesia adil makmur untuk semuanya. Hari Minggu ini banyak yang punya pilihan untuk bersantai-santai di rumah, duduk-duduk di rumah. Tetapi ibu bapak sekalian, yang merekam ini adalah orang-orang yang memilih bukan jadi penonton perubahan. Ibu bapak yang datang ke sini memilih menjadi pejuang perubahan. Ibu bapak yang ada di sini semuanya adalah orang-orang yang mau berjuang untuk mengubah nasib bangsa ini. Rekaman ini jadi bukti, rekaman ini jadi saksi yang nanti bisa Bapak Ibu sebarkan kepada semua bahwa kita menginginkan Indonesia adil makmur untuk semua. Jangan hanya sebagian yang merasakan kemakmuran, jangan hanya yang besar yang merasakan kemudahan. Kita ingin membesarkan yang kecil, menguatkan yang lemah, dan karena itu kita harus melakukan perubahan. Rekaman ini nanti bisa ditunjukkan kepada anak cucu di kemudian hari, bahwa di saat Indonesia di persimpangan jalan, ibu-ibu dan bapak-bapak ibu sekalian bisa bercerita kepada anak cucu dengan mengatakan begini, ibumu, ayahmu, kakekmu, nenekmu bukan penonton perubahan. Dulu kakekmu, nenekmu hadir di lapangan, bekerja membagikan poster, bekerja mengajak semua. Ibumu, kakekmu, nenekmu, ayahmu adalah pejuang perubahan, menyelamatkan Indonesia. Biar itu menjadi catatan yang membanggakan buat anak cucu ibu bapak sekalian. Insya Allah perjuangan ini diridhoi Allah. Insya Allah perjuangan ini dimudahkan. Insya Allah diantarkan kepada keberhasilan. Oke, tutup rekamannya sekarang. Tepuk tangan buat semuanya. Ayo sekalian, nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Nih, sebentar saya terusin dulu nih. Tapi nih, perubahan itu tidak bisa sendirian. Perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita menang juga di DPR. Betul? Betul. Partainya apa? Partainya apa? Nih, ditanya partai ramai satu-satu. Tadi Pak Wahidin sudah cerita, partai pengusung 3, partai pendukung 4. Betul ya? Kita sebut sama-sama ya. Urut abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Partainya apa sekali lagi? Yang keras sekali lagi. Ingat-ingat ya. Nanti kalau kemana-mana ajak Pilpres sama Pileg. Siap? Siap? Nama partainya apa? Nah, ini hanya bisa terjadi kalau kita kerja bersama. Betul. Kalau nggak kerja bersama nggak bisa. Kalau DPR-nya kita nggak menang, susah. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu. Di Jakarta, didukung partainya kecil, 2, kalah yang lebih gede. Kita punya ide bagus waktu itu. Cerita ya. Dengerin ya. Waktu itu DKI itu punya saham di perusahaan bir. Nah, kalau pemerintah punya perusahaan, itu perusahaan pembangunan. Bangun jalan, perusahaan bangun waduk, betul ya? Perusahaan bangun stadion, betul kan? Ini perusahaan bikin bir. Di mana pembangunannya? Uangnya 1 triliun di situ. Nah, jadi saya bilang ini uang diambil aja, dipakai buat bikin sekolah,
bikin rumah sakit, bikin panti yatim, bikin rumah lansia, betul tidak? Tapi di blok, karena ketua DPRD-nya bukan bagian dari koalisi kita, karena kita bukan pemenang. Akhirnya semua sudah bisa dipenuhi kecuali persetujuan DPRD. Tanpa persetujuan DPRD tidak bisa dijual. Mudah-mudahan tahun ini akan persetujuan DPRD-nya datang. Memang ada apa? Hah? Ini lagi ngomong ditinggalin. Ampun. Yang pegang drone kamu ke sini nih, atas sini aja nih. Oh. Ini. Itu jurkam paling hebat tuh. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Jadinya lupa kan? Oh, jadi akhirnya jadi sahamnya belum bisa dijual sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan bulan depan nanti uang 1 triliunnya bisa dipakai buat lebih penting. Orang kita perlunya minum air bersih, dapatnya air bir. Bener nggak? Kan lebih baik punya perusahaan air minum daripada perusahaan air bir. Betul nggak tuh? Nah, tapi kalau kita tidak menguasai DPR, nggak bisa itu, di blok. Walaupun masuk akal, di blok. Betul ya? Jadi siap milih partainya apa? Ayo yang keras, partainya apa? Nasdem, PKB, PKS, Umat, yang keras sekali. Insya Allah dengan pilihan nomor, namanya, wakilnya, partainya. Nah, ini harus diperjuangkan sama-sama. Mana relawan di sini? Ayo relawan, lambaikan tangan. Nah, relawan-relawan semua ini adalah orang-orang yang bekerja di belakang layar. Orang-orang yang menjangkau semua. Mana kader partai, acungkan tangan. Oh, ini juga orang-orang bekerja belakang layar. Ibu bapak sekalian nih, lihat nih. Saat ini saya lagi ngomong nih, pakai mikrofon, betul kan? Semua ngeliatin ke sini, semua dengerin ke sini. Ketika saya bicara, pesannya sampai. Tapi sesungguhnya yang membuat acara ini hebat itu bukan yang pidato di sini. Yang membuat acara ini hebat adalah orang yang menyiapkan panggungnya, menyiapkan layarnya, menyiapkan sound systemnya, betul tidak? Apakah mereka terlihat di depan panggung? Apakah mereka berjasa? Iya, mereka jasanya besar sekali, betul tidak? Nih coba nih, yang pegang sound system nih, nggak lihat kan semua di sini? Dia orang paling berkuasa. Coba sama dia sound system dimatiin, tetek, selesai. Saya ngomong sekenceng apapun nggak kedengeran, betul tidak? Itulah contoh relawan dan kader partai yang bekerja di belakang layar. Ketika kita meraih keberhasilan 14 Februari, itu bukan keberhasilan yang pegang mikrofon. Itu keberhasilan orang-orang yang bekerja di belakang layar, seperti ibu dan bapak yang hadir di tempat ini. Ya, dan semua yang datang ke sini, ada yang bayaran nggak? Ada yang bayaran nggak? Mana tangannya? Ada yang bayaran nggak? Nggak ada yang bayaran. Habis sekalian, semuanya datang dengan keikhlasan, datang dengan semangat, datang dengan keyakinan. Bapak Ibu sekalian, itu nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin.
Kalau kita datang ke satu tempat, orangnya ada banyak, kita bisa merasakan mana yang datang orang bayaran dan mana datangnya orang tidak bisa dibayar. Betul tidak? Yang berada di sini adalah orang-orang yang tak ternilai harganya. Bukan orang-orang bayaran, orang-orang yang bekerja dengan keyakinan. Bekerja dengan apa? Keyakinan. Itu yang datang ke sini. Memang rupiah bisa mengumpulkan orang. Rupiah bisa mengumpulkan bis-bis untuk datang. Tapi rupiah tidak bisa membangkitkan semangat. Yang ada di sini orang-orang yang bersemangat. Dan semangat itu tidak bisa dibeli dengan rupiah. Semangat itu muncul dari keyakinan yang ada dalam. Jadi insya Allah semuanya siap untuk memenangkan. Tapi untuk bisa memenangkan kita harus kerja bersama. Ya, harus kerja bersama. Partai dan relawan kerja bersama. Seluruh rakyat. Karena itu saya ingin secara khusus dalam perjuangan di Banten menyampaikan apresiasi terima kasih apalagi acara ini. Mantan Gubernur Banten 2017-2022, Ketua DPW Nasdem Banten, Bapak Wahidin Halim. Pak Wahidin boleh maju ke depan, Pak Wahidin. Tepuk tangan Bapak Wahidin. Ini ngomongnya harus sana terus. Nggak lihat kan disebutkan. Kalau gitu ibu aja dah, ibu ada. Oh, itu namanya tuan rumah yang baik. Loh, jangan ketawa dulu. Kenapa tuan rumah yang baik? Apa-apa. Karena Jalan besar mana? dari sini saya akan ke rumah Jalan besar beliau. mana dulu? Jadi beliau mau jadi tuan rumah yang Mana dia? baik. Dia meninggalkan event besar. Tepuk tangan dulu untuk Pak Wahidin Halim. Kalau gitu diganti putranya aja. Mana putranya? Jalan besarnya jalan raya tadi. Mana anaknya? Tahu dong. Fadlin, ya, makasih. Ini caleg juga nih ya. Provinsi, insya Allah terpilih nantinya ya. Terus Ketua TPD Banten, Ketua DPW PKS Banten. TPD tahu nggak artinya? Tim pemenangan. Nah ini ketua-ketuanya nih, ini yang ketuanya yang mimpin kemenangan di Banten. Ayo relawan semua nanti kerjasama di bawah koordinasi beliau ya. Yo saya undang ke depan Bapak Gembong Rudiansah. Pak Gembong, mana Pak Gembong? Tepuk tangan untuk Pak Gembong. Kemudian di Nasdem ini ada Pak Wawan. Mana Pak Wawan Suhada? Pak Wawan Suhada, mana Pak Wawan? Bang Muin juga ada di sini ya? Halo. Lu parkir dekat mana sih? Ini. Nomornya berapa? Wah, masuk dari sini. Untuk apa? Halo, yo. Nomornya berapa? Untuk apa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Tingkatannya apa? Partainya apa? Sekali lagi yang keras. Siap bekerja bersama. Siap menjangkau semua. Saya ulang tadi. 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke
Tenang, udah tenang. Nah, formasi. Coba, aman, Bang. Iya. Gini. Off dulu, ya. Kasihan pada ini lagi pada mau kerja dulu ya. Ya. Nanti kita bisa foto. Nanti ya, tunggu ya. Ya. Jadi alhamdulillah kami memulai di Banten. Ini adalah tetangga terdekat Jakarta dan antusiasmenya luar biasa. Kami bersyukur sekali. Suasana semangat itu bisa dibohongin. Dan saya sering cerita bahwa kalau kita melihat ada massa berkumpul banyak dan motornya banyak, mobilnya banyak, itu artinya mereka swadaya. Mereka datang sendiri-sendiri, bukan pengerahan, tapi datang atas inisiatif. Dan itulah yang terjadi hari ini. Jadi saya bersyukur bahwa di Banten ini, di tempat kita memulai, antusiasmenya tinggi. Dan insya Allah Banten seperti juga pada pilpres-pilpres sebelumnya selalu berada di kubu yang menginginkan perubahan. Itulah posisi masyarakat Banten. Dan saya yakin tahun ini pun mereka posisinya sama. Artinya lumbung suara di sini akan tetap dipertahankan oleh kedua paslon ini, Pak. Insya Allah. Targetnya berapa, Pak? Nanti kita lihat, lebih banyak lebih baik. Anies ini kan kampanye akbar berlangsung singkat ya, Anies. Ini apakah ada pembagian zonasi dengan Gus Imin gitu, Pak Anies? Fokusnya di mana, Pak Anies? Di mana, Gus Imin? Enggak, jadi kan malam nanti ada debat. Jadi kita tentu menyesuaikan. Dan Gus Imin juga hari ini lebih banyak istirahat, biar nanti malam bisa fokus dengan baik. Persiapan dari Udah siap sekali. Lihat nanti malam seru. nanti gimana nih, Pak? Bapak nyamperin Caimin atau Ya, nanti sore saya di rumahnya Gus Imin, terus nanti berangkat sama-sama. kampanye selanjutnya bersama Caimin atau masih? Enggak, kita sebar. Ada yang nanti kita bareng, tapi mayoritas tidak bersama. Supaya bisa menjangkau lebih banyak wilayah. Tapi kalau kita bareng-bareng semua, sayang-sayang, lebih baik disebar. Seperti juga selama ini. Selama ini juga ada wilayah yang dijangkau Gus Imin, ada yang saya jangkau. Nah, udah siap. Enggak, bagus juga kok. Nanti malam juga bagus. Ada yang sensorin Caimin langsung Pak untuk debat? Iya, enggak, saya rasa gini, tema nanti malam juga tema yang Gus Imin sangat dekat. Apalagi terkait dengan pangan, pertanian, itu sesuatu yang selama ini jadi fokusnya. Jadi saya optimis bahwa nanti malam rakyat Indonesia akan ikut merasakan bahwa gagasan yang dibawa oleh pasangan Anies Muhaimin adalah gagasan untuk memakmurkan semuanya. Karena sebetulnya yang penting dari debat itu adalah kesempatan bagi rakyat untuk mendengar apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi gagasan, cara berpikir, termasuk cara mengendalikan emosi, cara mengendalikan pemikiran, cara menyampaikan. Karena nanti ketika bertugas akan menghadapi situasi yang macam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang membuat nyaman, ada situasi yang tidak membuat nyaman. Dan rakyat punya kesempatan untuk melakukan assessment. Kalau nanti berada di pemegang kewenangan, dia bisa mikir tenang nggak nih? Bisa mengambil keputusan dengan tenang tidak? Bisa berpikir dengan runtut tidak? Bisa mengambil langkah secara logis tidak? Nah, itu kesempatan untuk dilihat. Jadi nanti malam saya rasa akan terlihat juga di situ. Tadi saya bilang makin tinggi makin baik. Yuk sekarang ke acara berikutnya ya. Udah.
Ibu